Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai teks berita dan teks iklan. Selamat menyimak. Teks berita. Teks berita itu artinya apa ya? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat. Sementara teks berita berarti teks yang berisi berita tentang segala yang terjadi di dunia. Teks berita ini bisa disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Secara lisan berarti beritanya disiarkan di radio atau ditayangkan di televisi. Sementara secara tulisan berarti beritanya ditulis di media cetak seperti koran atau dimuat di situs online seperti situs-situs berita yang sering kita temukan di internet, yaitu Kumparan, Kompas, Detik, CNN, dan lain sebagainya. Sama seperti jenis teks-teks yang lain, teks berita juga memiliki struktur dalam penulisannya. Apa aja sih strukturnya? Struktur berita yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan pembukaan yang biasanya berisi penjelasan singkat mengenai berita yang akan disampaikan. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa merupakan tahap inti dari berita, di mana dalam bagian ini, berita akan dinarasikan dengan baik dan juga disertakan dengan fakta-fakta yang ada. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita ini berisi referensi dari narasumber yang muncul di dalam berita. Kalau tadi yang kita bahas adalah teks berita, sekarang yang kita bahas adalah teks iklan. Secara umum pasti kita sudah tahu ya mengenai iklan, karena kita juga sering melihat iklan yang ditayangkan di televisi atau di post di media sosial seperti Instagram, YouTube, atau di Twitter. Intinya, iklan adalah pemberitahuan kepada banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang mereka tawarkan. Karena itu, teks iklan berarti teks yang berisi tawaran atau promosi mengenai barang atau jasa tersebut, yang biasanya ditampilkan di media cetak atau di media online. Sama seperti struktur teks berita, teks iklan ini juga memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berisi mengenai perkenalan barang atau jasa yang ingin ditawarkan. Kemudian ada tubuh iklan. Tubuh iklan ini merupakan inti dari apa yang ingin dipromosikan atau ditawarkan dalam iklan. Dan yang terakhir adalah justifikasi. Justifikasi ini berisi penjelasan yang memudahkan publik untuk mengakses barang atau jasa yang ditawarkan, seperti nomor telepon, akun media sosial, email, dan lain sebagainya. Untuk lebih mempermudah teman-teman dalam memahami teks berita dan teks iklan, berikut adalah contoh dari teks berita dan juga teks iklan. BNPB dan Kemendikbud susun modul pendidikan kebencanaan. Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan, menyebutkan bahwa telah ada modul pendidikan kebencanaan yang selesai disusun. Modul tersebut diharapkan dapat diterapkan ke pendidikan dasar dan menengah dalam waktu dekat. Modul tersebut disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul tersebut dimasukkan ke dalam program penguatan pendidikan karakter, bukan dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Modul itu juga disusun untuk pendidikan anti korupsi yang disusun bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain itu, ada juga modul radikalisme yang melibatkan Badan Penanggulangan Pencegahan Terorisme. Dirjen Dikdasmen sekarang tinggal merancang tema atau judul apa yang tepat untuk modul tersebut. Di luar negeri namanya liberal art. Kalau di Indonesia ya menyesuaikan, ucap Muhadjir Effendi. Presiden Joko Widodo sebelumnya memandang perlu memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan. Pernyataan tersebut diunggah dalam akun Instagram milik beliau, beberapa saat setelah bencana tsunami Selat Sunda. Orientasi sesuai artinya yaitu pembukaan. Bagian orientasi dalam berita ini ada pada awal kalimat atau awal bagian berita, yaitu bahwa Menteri Pendidikan menyebutkan ada modul pendidikan kebencanaan yang telah disusun. Nah, bagian peristiwa dalam berita ini sesuai dengan yang sudah ditandai, yaitu berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan diberitakan. Seperti modul kebencanaan ini disusun oleh BNPB bersama dengan Kemendikbud, yang kemudian dimasukkan ke dalam program penguatan karakter. Kemudian modul juga disusun untuk pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga ikut membantu dalam penyusunan modul. Juga pernyataan dari Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo yang memandang bahwa
Pendidikan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan itu sangat perlu. Dan yang terakhir adalah sumber berita, di mana sumber berita ini berisi mengenai referensi dari narasumber-narasumber yang muncul di dalam berita, seperti Menteri Pendidikan yaitu Muhadjir Effendi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Yang selanjutnya adalah contoh teks iklan. Teks iklan yang dicontohkan di sini adalah iklan yang ditawarkan atau dipromosikan oleh PLN mengenai listrik pintar. Bagaimana sih strukturnya? Seperti yang sudah dibahas tadi, kalau teks iklan ini memiliki 3 struktur, yaitu orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Bagian orientasi dalam iklan tersebut adalah solusi isi ulang dari PLN. Sementara tubuh iklannya atau inti dari iklan yang ingin disampaikan adalah saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Dan yang terakhir yaitu bagian justifikasi berisi mengenai sesuatu yang akan memudahkan seseorang untuk menjangkau produk atau jasa yang ditawarkan, yaitu terletak pada kalimat hubungi kontak center PLN 123 dan pasang listrik pintar sekarang juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teks berita dan teks iklan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.